Halo, jadi kali ini saya mau bikin tutorial tentang cara pakai fish finder Garmin 350. Beda dengan Garmin tutorial sebelumnya tentang Garmin GPS dan fish finder 585. Yang ini hanya fish finder tanpa dilengkapi GPS. Tapi meski demikian ini teknologi GPS-nya lebih bagus, teknologi fish finder-nya lebih bagus karena lebih indikatornya lebih detail. Jadi baik itu kedalaman, kemudian ada objek apa misalnya wreck atau terumbu atau ada ikan di bawahnya, itu lebih detail dan lebih jelas terbaca. Beda dengan mungkin yang sebelumnya agak samar, ini lebih cakep. Saya lebih suka, prefer lebih pakai ini untuk fish findernya. Hanya memang untuk GPS-nya, untuk lokasi, untuk positioningnya tetap menggunakan aplikasi lain. Saya biasa pakai Navionic Booting HD. Tapi untuk fish findernya saya suka ini, dan saya akan sharing gimana cara pakainya dan cara mengoperasikannya, mulai dari kehidupan sampai setting peralatan. Oke, kita mulai. Jadi fish finder Garmin fish finder 35 terdiri dari 3 unit utama, yaitu monitornya, kemudian baterai, kemudian ini jalur perkabelannya, dan kemudian untuk sensor, karena saya belum masang mestinya dipasang di hole, di kill, cuma karena belum terpasang jadi sementara pakai pelampung dulu. Ini pelampungnya dipasang pada kayu dan dikasih pelampung. Artinya si kapalnya nanti pembacanya nanti, karena kapal perahu ini killnya atau hole-nya sekitar 3 meter, berarti harus dikalibrasi nanti ketika pembacaan. Bahwa jika terbaca 5 meter berarti harus dikurangi 2, karena ini masih di permukaan, harusnya di bawah. Si sensornya sendiri ada di bawah sini. Jadi saya sementara dipasang di kayu dulu, di kayu dan pelampung. Nah, dari permukaan air ke lunas, ke kill itu sekitar 2 meter. Jadi saat pembacaan nanti harus dikalibrasi. Ya, bukan kalibrasi, kita harus ingat bahwa kedalaman yang terbaca harus dikurangi 2 meter. Oke, ini kita mulai dengan menghidupkan itu dan menekan tombol selama 3 detik, dibiarkan dan akan keluar tampilan hasil sonarnya. Kemudian kita berada di kedalaman 10 dan garis kedalaman saya set di tengahnya, di setengah dari ring, yaitu di 7,5, karena ringnya saya pasang di 15 meter. Oke, sekarang kita masuk ke menu, kita ring dulu. Ring bisa kita buat auto artinya si sonar akan membaca kedalaman dan akan dilebih sedikit. Ini saya set auto. Ini jika memang kita belum tahu kita berada di kedalaman berapa. Tapi bisa juga kita set manual. Kita set manual dengan cara, kalau memang kita tahu di kedalaman berapa, misal set manual kita mau buat di berapa, 15 meter atau di 20 meter. Cuma untuk lebih detail sebaiknya ya jangan terlalu jauh, karena untuk ngambil detail di atas dasar sungai atau dasar laut. Kemudian oke, kita ambil 15. Sekarang kembali ke menu. Gennya adalah untuk detail saya buat auto sedang. Jadi kalau dibuat manual bisa juga dengan gennya mau ketelitian mau di set berapa, saya buat auto aja. Kemudian zoom ini saya tidak buat zoom jadi real. Zoom ini jika kita akan menempelkan detail dari objek yang ada di atas dasar atau di bawah permukaan air. Kemudian garis kedalaman saya buat set on. Bisa juga dimatikan, artinya kita tidak bisa ngelihat kedalaman rata-rata. Tapi kalau misalnya dibuat auto, dinyalakan, dia akan mencatat setengah dari ring kedalaman yang kita pasang. Jadi kalau misalnya di sini kita pasang 15 meter, dia akan di 7,5. Atau kalaupun ke auto, dia akan menyusun sendiri, mengatur sendiri di kedalaman rata-ratanya. Kemudian sonar dinyalakan atau dihidupkan, itu bisa nanti lanjutkan sonar untuk pause. Jadi kita ingin posisi di sini, bisa kita pause
di posisi tersebut. Kemudian pengaturan, sini saya ambil satuan dulu, atau dari atas deh, alarm. Alarm di sini ada 5 pilihan, yaitu kedalaman air, kemudian baterai, alarm untuk baterai si power untuk GPS ini, fish finder ini, kemudian alarm untuk ikan. Di sini yang karena fish finder artinya kita memang fokus, saya lebih fokus karena fish finder, saya lebih fokus ke alarm ikan. Jadi ini mengindikasikan bahwa jika ada ikan dia akan menyala, akan bunyi suara bip. Di sini ada 3 pilihan, yaitu dia hanya mencatat ikan besar saja baru menyala, atau ini ikan besar dan sedang. Kalau ini semua jenis ikan besar, sedang, kecil, dia akan ngasih alarm, ngasih tanda. Jadi jika kita berada di suatu tempat dan di situ akan banyak ikan, dia akan bunyi beeping terus, bip 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 bip, bip gitu. Nah, hanya tinggal kita memilih yang mana. Kalau misalnya kita fokus ke ikan besar, ya kita di ikan besar ini aja. Nah, ini tapi ini mungkin akan jarang kalau memang kita di situ tidak ada ikan besar berarti di atas 5 kilo lah babon. Nah, sementara di sini untuk sedang dan medium ya sekitar ya 2 kilo sampai 5 kilo atau ke atas lah, masih bisa bahan, masih bisa mendeteksi. Nah, di sini sensitivitasnya lebih tinggi lagi. Jadi kalau kita pasang ini, ikan kecil lewat di bawah perahu kita pun, di bawah kapal kita pun, dia akan bunyi. Dan itu akan berisik, bukan berisik sih, cuma jadi akan berisik terus, terlalu sensitif lah. Jadi untuk moderatnya saya pasang di di besar dan medium. Kemudian suhu ini air dangkal di sini saya set kedalaman, misalnya kapal yang saya pakai ini keelnya itu sekitar 3 meter. Berarti ini bisa kita pasang 3. Nah, 3, jadi 3 untuk amannya kita pasang 5 deh. 5, jadi dia jika berada di kedalaman 5 meter atau ke bawah, dia akan ngasih alarm bunyi bahwa hati-hati ya, kita berada di daerah dangkal. Begitu juga di daerah dalam, jika misalnya kita terlalu kita hanya bawa tali jangkar misal hanya 100 meter ya, ini bisa kita nyalakan. Jadi kalau di kedalaman lebih dari 100 meter dia akan ngasih alarm. Ini saya turunkan lagi. Jadi ini menyesuaikan dengan tali jangkar. Jadi 50 deh, 100. Jadi kalau kita berada di kedalaman 100 meter atau lebih, dia akan beep karena ngasih alarm. Jadi kalau misalnya kita mau jangkar, dengan alarm itu kita bisa tahu bahwa kita bisa jangkar atau tidak. Kecuali kalau jika memang kita akan mancing drifting atau tanpa jangkar, jadi hanya drifting aja, mungkin ini tidak terlalu dihidupkan juga nggak apa-apa. Ini hanya untuk mengingatkan kita bahwa kita bisa jangkar atau tidak. Kemudian baterai tadi sudah, baterai oke, kita nyalakan. Jadi kalau baterainya tinggal 11 volt, kita bisa atur. Misal saya atur di 10 volt. Jadi kalau baterainya sudah lemah, dia akan akan ngasih alarm. Kemudian suhu air ini ada bagusnya juga dihidupkan. Jadi karena jika suhu air dingin, ya biasanya ikan juga tidak kurang beraktivitas. Jadi bisa kita set 10. Jadi kalau misalnya suhu di 10 derajat ke bawah, dia akan nyala karena ngasih tahu kalau suhu terlalu dingin, biasanya ikan juga tidak kurang aktif. Jadi ya tidak usah mancing lah, kira-kira cari tempat lain. Tapi bisa juga ini dimatikan. Kemudian ini drift ini kita nyalakan. Bisa juga jika kita misalnya mau mancing secara drifting, artinya kita sudah jangkar. Jika kita sudah jangkar, tapi kadang kita tidak tahu bahwa jangkar itu lepas, karena apalagi di lautan tidak ada indikator bahwa kita bergeser atau tidak. Ini ngasih tahu. Jadi kalau misalnya ke posisi kapal, saya buat 5 deh drifting. Jadi kalau misalnya kapal bergeser 5 meter dari posisi semula, dia akan ngasih alarm, ngasih tahu bahwa posisi bergeser nih. Ini bisa terjadi jika memang perubahan arus atau karena ngarat, artinya gini, jangkarnya lepas gitu. Jadi sehingga kita posisi bergeser terbawa arus. Jadi kalau misalnya ini saya set 5 meter, jadi untuk memberitahu bahwa kalau drifting ini nyala bunyi, berarti kita sudah berubah posisinya.
sudah berfungsi, jadi harus menggerakkan ke posisi awal lagi gitu. Tuh. Oke. Kemudian ring sudah. Oke, kira-kira seperti itu tampilannya. Kita sekarang sedang berada di atas terumbu, di atas rek atau rumpon kapal ini. Dan di sini ada aktivitas ikan, lebih jelas detail detail ikannya. Ini rek tadi, rumpon tadi, di belakang ada beberapa ikan, ada aktivitas ikan. Baik ikan di dasaran maupun di kedalaman 3 meter. Jadi di sini kita bisa menentukan memancing dasaran atau memancing atas misalnya casting atau cast jig atau jigging. Nah, jadi dari sini kita udah bisa menentukan kita mau mancing apa gitu. Dengan kondisi seperti ini berarti bisa mancing atas dan mancing bawah. Mancing bawahnya ini aktivitas ikan di sekitar rumpon kapal karam. Ini aktivitas ikan dan kita masih bergerak. Dari indikator ini kita udah tahu kita berada di kedalaman sekitar 10 meter lah, dan dengan suhu air sekitar 17 derajat seperti yang saya sampaikan di depan tadi itu. Kemudian ini masih kita bergeser posisi karena arus bergeser sekitar 4,1 meter, masih di bawah ring alarm. Jadi kita kalau bergesernya sudah 5 meter ke atas baru ini akan bunyi bip, atau suhu kita kan sudah di bawah 10 derajat akan bunyi bip, maupun kedalaman jika sudah di bawah 5 meter atau lebih dari 100 meter alarm akan bunyi. Jadi selama mancing, jadi sebelum kita mancing mulai, kita tinggal amati ini aja sih, indikator ini. Gitu ceritanya. Oke, kira-kira begitulah tutorial cara pengoperasian dan membaca Garmin Fishfinder 350. Mudah-mudahan bisa membantu bagi kawan-kawan yang baru membeli atau baru memasang Fishfinder ini di perahu atau di kapalnya. Semoga cuma membantu. Oke, see you.